Ya. Baik, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching kita pada siang hari ini, saya perkenalkan dulu. Saya Ibu Sin yang berperan sebagai pengamat, Pak Pipo berperan sebagai coaching, dan Ibu Marta sebagai coach. Sebelum kita melanjutkan kegiatan coaching, izinkanlah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Marta yang berperan sebagai coach. Ibu, pada kegiatan coaching kita siang hari ini, apa saja kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Oh, baik Ibu Sin. Tentunya ada tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching di siang hari ini. Praktik coaching sebagai bentuk pengembangan diri sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi nyata, dan yang keempat tanggung jawab, Ibu. Mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan alur tirta yang diharapkan. Kalau berkenan, berikan gambaran kepada saya kompetensi apa yang dikembangkan pada praktik coaching pada siang hari ini. Oh, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin dikembangkan. Dari ketiga kompetensi di atas, di mana yang menjadi fokus perhatian Ibu? Baik Ibu, yang saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif. Pendengar aktif dalam arti saya mau mendengar secara langsung dari Pak Pipo menceritakan tentang masalah yang dihadapinya, lalu mungkin saya bisa membantu Pak Pipo untuk menemukan solusi dan strategi atas masalah yang Pak Pipo hadapi dalam kegiatan aksi nyata di praktek coaching pada siang hari ini. Jadi satu kompetensi yaitu pendengar aktif. Apa indikator yang Ibu prioritaskan dalam kegiatan coaching ini? Indikator yang saya prioritaskan dalam kegiatan coaching ini adalah bahwa saya bisa membantu Pak Pipo memahami masalah yang dihadapinya, kemudian menemukan solusi yang tepat dan strategi yang jitu, Ibu. Yang saya simak, yang saya dengarkan tadi, bahwa dalam praktek coaching siang hari ini Ibu mengharapkan kiranya Pak Pipo bisa menemukan solusi dan strategi atas masalah yang dihadapinya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Marta dan Pak Pipo untuk melakukan kegiatan coaching. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik Ibu, terima kasih. Baik Pak Pipo, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Pak Pipo hari ini? Selamat siang juga Ibu. Kabar saya kurang baik. Kok bisa kurang baik ya? Apa yang membuat Pak Pipo merasa kurang baik? Apakah ada masalah? Kira-kira apa masalahnya Pak Pipo? Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan cerita saya? Oh, kalau untuk Pak Pipo, iya, jelas saya bersedia dan saya mempunyai waktu. Nah, ceritanya seperti apa Pak? Pasti bersedia Pak. Ceritanya seperti ini. Ada 2 siswa di kelas yang saya mengajar, itu tidak pernah mengerjakan tugas. Dan kalau saya melakukan pembelajaran dalam kelas, siswa ini sering kurang konsentrasi dan sering tidur di dalam kelas. Oh, kok masih ada siswa yang seperti itu ya Pak?
Kalau itu masalah, apa yang Pak harapkan dari kegiatan coaching kita di siang hari ini, Pak? Tentunya saya berharap supaya Ibu bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini dengan solusi dan strategi yang bisa saya lakukan. Dengan senang hati Pak Pipo. Kalau begitu Pak Pipo bisa ceritakan masalah dua siswa itu seperti apa? Siapa tahu saya bisa membantu Pak Pipo. Begini Bu, dua siswa itu namanya Lionel dan Tommy. Tugas yang saya berikan itu tidak pernah dikerjakan. Kemudian kalau saya les di kelasnya, mereka dua ini sering kurang konsentrasi, bahkan tidur di dalam kelas. Oh begitu ya Pak. Kedua siswa ini tidak kerja tugas, kurang konsentrasi, dan malah tidur dalam kelas. Kira-kira Pak, apakah Pak pernah membuat pendekatan dengan dua siswa tersebut? Atau menanyakan alasan mereka, mengapa sampai dengan mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu Pak? Saya sudah melakukan pendekatan dengan cara memanggil mereka berdua, berbicara dari hati ke hati. Saya bertanya apa alasan mendasar mereka berdua itu tidak mengerjakan tugas, kemudian kurang konsentrasi saat les, dan sering tidur dalam kelas. Dan jawaban mereka berdua selalu berlindung di balik alasan lupa, tugas terlalu banyak, dan mengantuk. Oh begitu ya jawabannya Pak. Kalau tugas tidak pernah dikerjakan, maka mereka berdua tidak punya nilai dan juga bisa berpengaruh pada penilaian sikap. Apa yang Pak Pipo harapkan dari mereka berdua Pak? Tentunya harapan saya bahwa mereka berdua ini harus mengerjakan tugas, kemudian lebih konsentrasi, dan tidak lagi tidur dalam kelas. Baik, jadi itu yang Pak Pipo harapkan dari mereka berdua. Kira-kira apa yang bisa Pak Pipo lakukan selain cara-cara yang sudah pernah Pak Pipo lakukan itu? Saya meminta mereka berdua membuat buku jurnal tugas supaya setiap tugas yang saya berikan mereka bisa catat di jurnal itu apa tugas yang harus dikerjakan dan kapan tugas itu dikumpulkan. Terkait konsentrasi, saya minta mereka berdua duduk di bagian depan dan saya selalu memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk menjawab pertanyaan. Iya, terus Pak. Dari cara-cara lain yang Pak lakukan itu, apakah ada perubahan pada kedua anak itu? Dan selama Pak Pipo melakukan itu, apa tidak ada kendala atau hambatan Pak? Semua yang saya lakukan Ibu berjalan belum sesuai dengan harapan. Selalu saja masih ada celah buat mereka berdua. Pak Pipo sudah meminta mereka berdua buat jurnal tugas, duduk di bagian depan, dan selalu memberi kesempatan untuk mereka berdua menjawab pertanyaan ya Pak. Tetapi belum juga ada perubahan yang signifikan. Apakah ada solusi lain yang lebih ampuh untuk kedua siswa tersebut Pak? Saya membuat surat panggilan kepada orang tuanya yang juga ditandatangani oleh para sekolah. Ketika orang tua mereka datang, saya menyampaikan tentang perkembangan anak mereka dalam pelajaran saya dan kendala yang saya hadapi. Kemudian saya menyampaikan cara-cara yang akan saya lakukan dan meminta orang tua untuk berkolaborasi dengan meminta nomor HP kedua orang tua mereka, sehingga tugas yang saya berikan mereka bisa melakukan pengontrolan di rumah. Baik Pak Pipo, jadi dengan solusi yang Pak Pipo lakukan itu bisa menjawab semua persoalan Pak? Ya itu, artinya bisa menjawab persoalan, tetapi
belum semuanya. Oh baik. Yang Pak harapkan adalah semua persoalan bisa teratasi ya Pak. Sementara solusi yang Pak Pipo lakukan belum secara optimal mengatasi masalah yang Pak Pipo hadapi. Apakah ada strategi lain untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Terkait masalah konsentrasi dan sering tidur dalam kelas, Ibu, saya berusaha menerapkan pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, lalu membuat ice breaking yang edukatif, kemudian menerapkan metode diskusi kelompok, dan mempercayakan kedua anak itu sebagai ketua kelompok, sehingga keduanya lebih berperan aktif. Baik, saya berpikir itu adalah strategi-strategi yang luar biasa. Dari strategi yang Pak lakukan itu, apakah kedua siswa itu sudah mengalami perubahan? Selama ini saya amati Ibu, memang ada perubahan, di mana mereka berdua ini sudah tertib mengumpulkan tugas, kemudian selalu mengajukan pertanyaan setiap kali diskusi kelas, dan selalu aktif dalam pembelajaran. Oh baik Pak. Solusi dan strategi yang sudah Pak Pipo lakukan, jika dinilai dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira kedua siswa tersebut layak mendapat nilai berapa Pak? Ya, kalau menurut saya mungkin mereka dua layak mendapat nilai 7. Oh, itu adalah strategi yang luar biasa Pak Pipo, sehingga kedua anak itu bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Lalu, apa rencana yang akan Pak lakukan ke depannya? Saya akan tetap menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif dengan berbagai metode yang bervariasi, sehingga pada akhirnya mereka berdua bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Oh baik Pak. Solusi dan strategi yang Pak lakukan sudah tepat sekali Pak. Saya sangat setuju itu. Sekarang saya sudah merasa lega karena memang persoalan yang saya hadapi ada solusinya. Bersyukurlah Pak Pipo sudah merasa lega dari apa yang sudah direncanakan tadi, apa komitmen yang akan Pak Pipo lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak. Tentunya saya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan orang tua siswa dan melakukan pembelajaran inovatif. Agar komitmen itu bisa berjalan dengan baik, kira-kira siapa saja yang akan Pak Pipo libatkan? Tentunya saya akan melibatkan orang tua siswa, teman-teman sekelasnya, rekan sejawat, dan juga mungkin kepala sekolah. Oh baik, itu adalah ide yang bagus Pak Pipo. Dengan melibatkan banyak orang, berarti tujuan mulia kita akan tercapai, karena kolaborasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan masalah saya dan sudah membantu saya untuk menemukan solusi dan strategi baru. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Pipo. Oke, terima kasih. Saya sejak awal hingga selesai kegiatan coaching, Bapak dan Ibu sudah melakukannya sangat luar biasa. Terus dalam catatan saya tadi, Ibu Marta menginginkan Pak Pipo menemukan mengatasi masalah dengan menemukan solusi dan strategi-strategi dalam aksi nyatanya. Dalam langkah-langkahnya tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu Marta harapkan, dan juga sesuai dengan alur kita yang kita harapkan. Semoga harapan untuk kedepannya kita bisa bisa melaksanakan atau menerapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, oke, terima kasih. Itu